Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nilo Made Yuda Widastuti, NIM 2011031079, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi wawasan kependidikan mengenai 8 Standar Nasional Pendidikan. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak terus videonya ya. Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan suatu kriteria atau standar minimum yang terkait dengan penyelenggaraan sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, setiap kegiatan dalam satuan pendidikan harus sesuai dan juga memenuhi setiap kriteria yang terdapat dalam Standar Nasional Pendidikan. Hal ini dilakukan agar bisa mencapai fungsi dan tujuan utama dari Standar Nasional Pendidikan. Lalu, apa sih fungsi dan tujuan dari Standar Nasional Pendidikan? Standar Nasional Pendidikan mempunyai fungsi sebagai acuan atau dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan nasional yang berkualitas. Standar Nasional Pendidikan bertujuan untuk menjamin pendidikan nasional yang berkualitas guna mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat. Di mana Standar Nasional Pendidikan diimplementasikan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan bersama dan perubahan kehidupan berbangsa dan global. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari 8 aspek masing-masing, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar manajemen atau pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan, dan yang terakhir, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini, saya akan menjelaskan satu persatu dari 8 Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama, standar isi. Standar isi mengatur beberapa hal seperti materi minimal dan juga kompetensi minimal untuk mencapai suatu kompetensi minimal lulusan untuk jenis dan tingkat pendidikan tertentu. Dalam standar isi ini, terdapat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban studi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, serta kalender pendidikan. Selain itu, terdapat peraturan menteri yang mengatur mengenai standar isi, yaitu Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006, Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006, dan juga Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2007. Yang kedua, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian atau evaluasi dalam penentuan kelulusan anak didik untuk satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Mata pelajaran yang diatur dalam standar kompetensi lulusan atau SKL antara lain standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, standar kompetensi minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal untuk mata pelajaran. Sama seperti standar isi, standar kompetensi lulusan juga memiliki peraturan menteri yang mengaturnya, yaitu Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006. Yang ketiga, standar proses pendidikan. Dalam implementasi pembelajaran di satuan pendidikan, standar proses pendidikan diwujudkan dalam bentuk interaktif, inspiratif, menggugah, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif. Proses belajar mengajar ini juga memberikan ruang kreativitas, inisiatif, dan kemandirian kepada siswa sesuai minat, bakat, perkembangan psikologis atau fisik siswa. Adapun Peraturan Menteri yang mengatur tentang standar proses pendidikan antara lain Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2008. Yang keempat, standar sarana dan prasarana. Di sini mencakup tentang kriteria
kriteria minimal, sarana, dan media yang menyokong pembelajaran, di mana semua satuan pendidikan formal harus dilengkapi dengan berbagai sarana pendidikan, seperti media-media pendidikan, peralatan pendidikan, buku atau sumber belajar lainnya, dan juga perlengkapan dan perabot lainnya. Selain itu, setiap satuan pendidikan harus dilengkapi dengan infrastruktur pendidikan seperti tanah, ruang kelas, ruang guru, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang perpustakaan, dan sarana-prasarana penunjang lainnya. Peraturan Menteri tentang aturan sarana dan prasarana yaitu Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2008. Yang kelima, standar manajemen atau pengelolaan. Di sini mencakup kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan kegiatan pendidikan. Standar manajemen meliputi 3 bagian, yaitu yang pertama, aturan manajemen untuk unit pendidikan, yang kedua, aturan pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan yang ketiga, aturan manajemen oleh pemerintah. Adapun peraturan menteri yang mengatur tentang standar pengelolaan, yaitu Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2007. Yang keenam, yaitu standar pembiayaan pendidikan. Di sini mencakup biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu biaya investasi satuan pendidikan, biaya operasional satuan pendidikan, dan juga biaya personal satuan pendidikan. Yang pertama, biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, modal kerja tetap, serta pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, biaya operasional satuan pendidikan meliputi gaji guru, peralatan pendidikan, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, pajak, asuransi, dan beberapa hal lainnya. Dan yang ketiga, biaya personal satuan pendidikan, yaitu termasuk biaya pendidikan yang harus dibayar oleh siswa untuk berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai standar pembiayaan pendidikan, yaitu Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2009. Yang ketujuh, standar penilaian pendidikan. Di sini berkaitan dengan segala macam mekanisme, prosedur, instrumen penilaian untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Standar penilaian pendidikan mencakup beberapa hal, antara lain penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Adapun Peraturan Menteri yang mengatur tentang standar penilaian pendidikan yaitu Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2007. Yang terakhir, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini mengatur tentang kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik mental serta pendidikan dalam jabatan. Tenaga pendidik atau guru harus memiliki kualifikasi akademik dan juga kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Selain itu, pendidik juga harus memiliki ijazah dan atau sertifikat keahlian sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Di sini terdapat banyak peraturan menteri yang mengatur tentang standar pendidik dan juga tenaga kependidikan. Antara lain, Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2008, Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2008, dan terakhir Peraturan Menteri Nomor 40 sampai 45 Tahun 2009. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian bisa mengerti dengan penjelasan saya?
Saya harap teman-teman bisa mengerti dan melalui video ini dapat menambah wawasan kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas